Selanjutnya, saya akan membahas artikel kedua dengan judul Masuk Sekolah Jam 5 Subuh di Nusa Tenggara Timur. Latar belakang, kebijakan ini bermula pada Kamis 23 Februari saat rapat dengan beberapa guru dan kepala sekolah. Gubernur Nusa Tenggara Timur memerintahkan untuk seluruh sekolah menengah dan kejuruan di wilayah Kupang untuk memulai pelajaran pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Respon yang datang pun beragam. Ada yang setuju, namun banyak juga yang tidak setuju. Menurut gubernurnya, tujuan dari pemberlakuan arahan ini adalah untuk melatih kedisiplinan siswa dan menciptakan generasi yang unggul atau dengan kata lain meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan itu sangat penting. Namun, searjen apa sih kondisi pendidikan di Nusa Tenggara Timur sehingga anak sekolah harus masuk jam 5 pagi? Pembahasan akan saya mulai dengan membahas IPM. Jika kita mengacu pada grafik, dalam 5 tahun terakhir IPM di Nusa Tenggara Timur cenderung naik. Walau demikian, dibandingkan angka nasional, posisi Nusa Tenggara Timur ini masih berada di bawah angka nasional. Bahkan jika diurutkan, Nusa Tenggara Timur ini ada di posisi 32 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dari sini kita mulai mendapatkan sinyal terkait urgensi peningkatan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Jika IPM dikaji lebih mendetail lagi, rata-rata lama sekolah di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 adalah 7,69 tahun. Yang artinya, penduduk Nusa Tenggara Timur ini rata-rata hanya bersekolah sampai pada tahun kedua sekolah menengah pertama saja. Padahal, jika mengacu pada program wajib belajar, minimal 9 tahun belajar. Dan seperti halnya IPM, angka RLS di Nusa Tenggara Timur berada di bawah RLS nasional. Nah, jika berbicara tentang pendidikan, tentunya tidak terlepas dari fasilitas penunjang dalam mensupport kegiatan belajar mengajar. Nah, berdasarkan data, kondisi kelas pada jenjang SD dan SMP di Nusa Tenggara Timur sebagian besar dalam kondisi yang rusak ringan dengan persentase lebih dari 50%. Tidak hanya itu, pada jenjang yang sama, akses internet yang ada di Nusa Tenggara Timur juga belum terdistribusi dengan baik. Padahal di zaman sekarang ini, internet adalah hal yang sangat penting. Akses internet tentu sangat krusial dalam menyokong proses pendidikan yang berbasis teknologi. Selain permasalahan fasilitas penunjang, partisipasi penduduk Nusa Tenggara Timur dalam pendidikan juga cukup mengkhawatirkan. Hal ini ditinjau dari angka partisipasi murni atau APM tingkat SMA sederajat yang hanya berada sedikit di atas 50%. Hal ini berarti hampir separuh penduduk usia SMA di Nusa Tenggara Timur tidak mengikuti pendidikan yang seharusnya. Padahal sekarang jika dilihat, infoloker kebanyakan minimal berada di tingkat tamatan SMA. Jika dicek lebih detail lagi dengan persentase penduduk Nusa Tenggara Timur di atas 10 tahun yang belum punya ijazah, jika dilihat dari peta, hanya kota Kupang atau ibu kota Nusa Tenggara Timur saja yang angkanya berada di bawah 10%, yakni sebesar 8,04%. Hal ini berarti di kabupaten atau di kota lain di Nusa Tenggara Timur, lebih dari 10 penduduk usia di atas 10 tahun tidak memiliki ijazah sama sekali. Bahkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, angka ini mencapai 4 dari 10. Namun kondisi ini bisa dikatakan berangsur membaik. Jika dilihat dari data angka putus sekolah di Nusa Tenggara Timur pada periode 2018-2021, hal tersebut menunjukkan tren yang menurun, walau sempat meningkat di tahun 2020 yang mungkin karena adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan grafik dan gambar yang sudah saya jelaskan, sepertinya memang pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini masih sangat perlu diperhatikan. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan arahan ini. Tetapi, jika dilihat dari respon-respon siswa yang sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur ini tuh banyak yang kurang setuju dengan arahan ini. Mereka mengeluhkan ketersediaan transportasi yang terbatas dan berkurangnya jam tidur atau istirahat siswa. Keresahan masyarakat juga bertambah karena kondisi dini hari yang masih rawan akan terjadinya tindakan kriminal. Menurut Kemendikbudristek, dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar juga harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak siswa untuk dapat belajar dengan aman dan juga menyenangkan. Jika merujuk pada kajian tentang dampak buruk bagi anak-anak yang kurang tidur, maka kebijakan masuk sekolah jam 5
waktu Indonesia Tengah ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak termasuk terhadap kesehatan dan kemampuan belajarnya. Apabila anak tidak cukup waktu tidurnya, maka akan ada dua fase yang sangat berpotensi terganggu, yakni yang pertama kesehatan tubuh dan yang kedua pertumbuhan otaknya dapat terpengaruh. Bahkan, studi membuktikan bahwa anak-anak yang kurang jam tidurnya cenderung memiliki mood yang tidak stabil, mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan mengalami penurunan kemampuan belajar ketika di sekolah. Selain itu, penelitian jurnal Academic Pediatrics ini menunjukkan bahwa gangguan belajar, mengingat, dan analisa pada usia sekolah dasar dapat disebabkan oleh kurangnya jam tidur saat anak masih berusia balita. Solusi yang dapat saya tawarkan yaitu pemerintah harus mengevaluasi dan membuka akses pendidikan untuk semua anak Nusa Tenggara Timur tanpa ada terkecuali. Selain itu, para guru juga perlu dilatih dan diperkuat kompetensinya dalam mengajar. Kemudian perlunya ada pelibatan publik dan juga kemitraan yang baik dengan masyarakat dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan di sebuah sekolah. Selain itu, membangun asrama untuk siswa juga bisa menjadi salah satu alternatif agar mereka lebih aman. Lalu, perlunya dilakukan peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang proses pendidikan, termasuk jaringan internet.